Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dasar citra digital. Kemarin kalian sudah belajar bagaimana komponen, apa itu komponen-komponen dan bagaimana sebuah citra digital bisa dibentuk menggunakan contohnya adalah scanner. Ya. Jadi proses mendigitalisasikan sebuah gambar kontinu menjadi gambar diskrit, di mana ada dua tahap di situ, ada proses sampling dan kuantisasi. Sampling itu adalah proses untuk mendigitalisasikan koordinat, jadi atau dengan kata lain membagi gambar kontinu itu menjadi potongan-potongan kecil yang berupa baris dan kolom yang kita sebut dengan pixel. Kemudian proses kuantisasi itu adalah proses untuk mendigitalisasikan atau mendiskritkan nilai-nilai amplitudo dari besaran intensitas cahaya yang ditangkap oleh sensor. Jadi kalau kita mau membagi menjadi berapa tingkatan warna istilahnya, atau kita sebut dengan gray level atau grayscale. Itu adalah proses yang disebut dengan kuantisasi. Nah, pembagian warna atau pembagian tingkat warna, tingkat keabuan yang mulai dari warna putih. Putih itu adalah yang mempunyai amplitudo paling tinggi sampai dengan warna hitam, yaitu warna yang amplitudonya paling rendah. Itu dibagi menjadi 2 pangkat N tingkatan warna yang disebut dengan resolusi keabuan atau brightening atau resolusi kecerahan. Ya. Itu kemarin yang kalian pelajari minggu sebelumnya, atau kemarin sih ya. Jadi yang kemarin, bukan minggu sebelumnya. Jadi yang hari Selasa kemarin sudah kalian dengarkan melalui video ya. Jadi ada dua istilah yang perlu kalian perhatikan, bahwa dalam sebuah image itu ada yang namanya resolusi spasial. Resolusi spasial itu berhubungan dengan berapa banyak kita membagi gambar kontinu itu menjadi kotak-kotaknya itu, atau tingkat kekasarannya, itu disebut dengan resolusi spasial, yang dinyatakan dengan ukuran berapa banyak baris dikalikan berapa banyak kolomnya. Kemudian yang terpenting lagi itu adalah resolusi keabuan tadi, di mana itu menunjukkan berapa tingkatan warna keabuan yang membagi warna putih sampai dengan warna hitam. Dan aturannya itu adalah dengan menggunakan 2 pangkat N. Jadi bisa dibagi menjadi 2, 4, 8, 32, 16, 32, 64, dan seterusnya sampai yang paling tinggi adalah untuk saat ini itu adalah 256 tingkatan warna. Itu ya, kemudian kalian juga sudah berkenalan apa itu gambar RGB, apa itu gambar biner. Jadi sebenarnya gambar RGB itu adalah sama dengan gambar biner, sama dengan gambar grayscale, hanya di situ ada tiga komponen, yaitu tingkatan kecerahan untuk red, tingkatan kecerahan untuk green, dan tingkatan kecerahan untuk blue. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan lagi pada saat membahas mengenai color. Baik, yang berikutnya untuk yang materi berikutnya ini. Oh ya, kemarin juga sudah ada tes kecil, istilahnya kuis ya. Dan saya sudah lihat beberapa juga sudah mendapatkan nilai sempurna. Nah, nanti untuk yang masih kurang, nanti bisa diperbaiki lagi untuk yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini kita akan membahas mengenai hubungan antar pixel. Jadi kalau kemarin kalian sudah tahu apa itu pixel,
Maka di kesempatan ini kita akan mempelajari hubungan antar pixel. Ya. Jadi di dalam image processing nanti kita nanti akan berkenalan dengan konsep ketetanggaan. Ketetanggaan dari pixel-pixel. Jadi yang bertetangga itu tidak hanya kita, tapi juga pixel dalam sebuah gambar. Itu ada konsep ketetanggaan. Nah, kita lihat di sini ada tiga konsep ketetanggaan. Yang pertama adalah tetangga 4. Jadi kalau ada pixel yang warna hijau di tengah ini, P, kita sebut saja P. P itu mempunyai tetangga 4. Tetangga 4-nya itu adalah semua pixel yang ada di atas, tepat di atasnya, kemudian tepat di bawahnya, di kirinya, dan di kanannya. Itu semuanya adalah anggota dari tetangga 4-nya P. Nah, biasanya dituliskan dengan N4P. N4P itu mana saja ya, yang kuning-kuning, coklat ini ya, yang ada di atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian ada juga yang disebut dengan tetangga diagonal. Tetangga diagonal itu adalah pixel yang berdekatan dengan P, yang posisinya itu ada di sudut kiri, sudut kanan, sudut kiri bawah, ini kiri atas, kemudian kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Jadi semua yang posisinya adalah membentuk garis diagonal dengan P, ya, tepat ada di sebelah-sebelahnya itu adalah tetangga diagonal. Nah, gabungan antara tetangga 4 dan tetangga diagonal ini disebut dengan tetangga 8. Jadi semua yang mengelilingi P, semua yang mengelilingi P ini disebut dengan tetangga 8. Jadi sekarang kita lihat mengenai koordinat. Koordinat, jadi kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa komponen dari sebuah pixel itu ada 2. Yang pertama adalah koordinatnya atau yang menunjukkan posisinya, dan yang kedua itu adalah nilai intensitasnya yang diwakili dengan fungsi pada koordinat tertentu. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai koordinatnya. Koordinat dari tetangga sebuah pixel, sebut saja misalkan pixel itu berada di koordinat X, Y, maka tetangga 4-nya itu akan berada di posisi, koordinatnya adalah, kalau yang sebelah kirinya, ingat kemarin kita kembali ke konsep, jangan salah ya, bahwa kalau kita berbicara mengenai image, X, Y-nya adalah seperti ini bentuknya. Jadi X itu adalah baris, Y itu adalah kolom. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau X, Y-nya adalah di sini, maka tetangga kirinya itu kan berarti tetangga dengan pada posisi baris yang sama, jadi X-nya tidak berubah, barisnya sama, kolomnya yang -1, artinya -1 karena misalkan di sini 5, posisi Y-nya 5, 3,5 begitu, maka yang di sebelahnya pasti posisinya 3,4. Berarti kolomnya itu dikurangi dengan 1. Ini juga untuk yang sebelah kanannya. Berarti sebelah kanannya kita melihat bahwa kalau konsep koordinat dari citra, semakin ke kanan Y-nya semakin besar. Maka kalau tetangga yang ada di kanannya, maka Y-nya itu adalah ditambah dengan 1. Sedangkan tetangga yang ada di bawahnya, itu, di atasnya, maka
perhatikan di sini konsepnya bahwa semakin ke bawah semakin besar untuk X-nya, maka kalau semakin ke atas dia akan lebih berkurang atau semakin kecil. Yang di atasnya, maka X-nya itu adalah berkurang 1, sedangkan yang ada di bawahnya dia bertambah 1. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah konsep koordinat tetangga ya. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat koordinat tetangga diagonalnya. Kembali, kita perhatikan adalah X dan Y-nya. X, Y. Koordinat tetangga diagonal yang pertama itu ada di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas dari XY, kita perhatikan di sini, maka dia barisnya, ini kan berarti barisnya berkurang 1, karena kan dia pasti lebih atas, sedangkan posisi kolomnya juga berkurang 1, karena dia lebih kiri. Jadi semakin ke kiri dia semakin kecil untuk Y-nya, dan semakin ke atas dia semakin kecil untuk X-nya. Sehingga koordinat tetangga diagonal yang pertama yang terletak di kiri atas berarti Y-nya dikurangi 1, X-nya dikurangi 1. Kalau yang kanan atas lebih ke kanan, berarti Y-nya ditambah 1, X-nya dikurangi 1, karena X-nya lebih ke atas. Lebih ke atas berarti dia lebih kecil. Kemudian untuk kiri bawah, ya, bawahnya X, berarti semakin ke bawah dia semakin besar, maka X-nya adalah ditambah 1, kiri dari Y itu berarti kiri berarti Y-nya lebih kecil 1. Demikian juga yang kanan bawah, berarti kanan itu semakin ke kanan dia semakin besar, berarti Y-nya ditambah 1, X-nya ke bawah dia semakin besar, berarti X-nya ditambah dengan 1. Ini adalah koordinat tetangga diagonal. Tetangga 4 ditambah dengan tetangga diagonal itu akan membentuk tetangga 8. Ya, di mana koordinatnya adalah gabungan antara koordinat dari tetangga 4 dan koordinat dari tetangga 8. Baik, itu tadi mengenai tetangga. Sekarang kita akan mengenal apa konsep dari adjacency atau konsep ketetanggaan. Ada 4 jenis ketetanggaan atau adjacency. Jadi misalkan V itu adalah himpunan nilai Gray level yang digunakan untuk mendefinisikan adjacency, maka ada 3 tipe adjacency. Jadi V ini himpunan nilai Gray level ya. Jadi kalau saya menyebut nilai Gray level berarti bukan menunjuk ke posisinya, tapi menunjuk ke nilai dari pixel tersebut. Nilai dari pixel tersebut. Ada 3 tipe adjacency. Yang pertama adalah 4 adjacency. Jadi 2 buah pixel yang bersebelahan, berarti punya ketetanggaan. Jadi P dan Q ini adalah pixel yang bertetangga, entah itu bertetangga 4, 8 atau diagonal, dengan nilai. Jadi P dan Q itu bertetangga dan mereka mempunyai nilai yang ada di V, Jadi V-nya sudah ditentukan, maka dikatakan P dan Q itu dikatakan 4 adjacent, punya ketetanggaan, sifat ketetanggaan 4 jika Q, berarti yang Q ini itu ada di dalam himpunan tetangga 4-nya. Jadi dikatakan dia punya P dan Q mempunyai ketetanggaan 4 jika Q itu, gampangnya gitu, Q itu adalah tetangga 4-nya P, gampangnya gitu kalimatnya. Ya.
Kemudian kalau dia 8 adjasensi, P dan Q itu dikatakan 8 adjasensi jika Q itu adalah tetangga 8-nya. Tadi kan sudah kita yang belumnya ada belajar mengenai apa itu tetangga 8, tetangga 4. Jadi dikatakan Q-nya itu adalah tetangga 8-nya dari P. Kemudian yang terakhir ada istilah yang disebut dengan mixed adjacency. Nah, ini yang agak perlu hati-hati karena yang namanya mix ya. Dua piksel P dan Q dikatakan mempunyai hubungan M adjacency jika Q, ini Q kecil ya, ini Q kecil karena biasanya kalau di depan automatically dia menjadi besar. Q kecil ini ya, itu merupakan tetangga 4-nya P atau, nah ini ada atau ya, Q itu merupakan tetangga diagonalnya P dan, nah ini syarat kedua ini ada dan. Tetangga diagonalnya P dan tetangga 4P dan tetangga 4Q itu sama, punya irisan yang ini. Ya, tetangga P itu ada di posisi diagonalnya, Q itu ada di posisi diagonalnya P, dan tetangga 4-nya P dan tetangga 4Q itu sama, punya irisan. Irisan, jadi irisan tetangga 4P dan tetangga 4Q, ini bukan nilai yang ada di V. Irisan, jadi yang sama, yang merupakan irisan antara tetangga 4P dan tetangga 4Q itu tidak ada di V. Kita lihat contohnya sekarang. Misalkan kita ingin melihat hubungan 4 adjasensi untuk V, V-nya tadi adalah himpunan nilai gray levelnya. Jadi misalkan di set di sini V-nya adalah 1. Berarti yang kita perhatikan itu adalah nilai-nilai yang dalam gambar itu atau dalam citra itu yang nilai keabuannya atau nilai grayscale-nya sama dengan 1. Jadi ini ada 1, 1, 1. Nah, sekarang kita perhatikan piksel-piksel mana saja yang saya beri tanda merah ini yang mempunyai hubungan 4 adjasensi. 4 adjasensi tadi itu adalah hubungan, kalau misalkan di sini saya sebut P, maka Q yang ada di kanannya ini mempunyai hubungan 4 adjasensi. Kenapa? Karena Q ini ya, Q itu adalah tetangga 4-nya P. Berarti mana lagi yang mempunyai hubungan 4 adjasensi dengan P? Yang di bawahnya. Kenapa? Karena yang di bawahnya ini juga merupakan tetangga 4-nya P. Jadi piksel-piksel mana saja yang mempunyai hubungan 4 adjasensi itu adalah ya, yang ini, dan yang di sini. Sedangkan yang ada di pojok kanan ini tidak. Kenapa? Karena dia ya tidak punya tetangga 4. Ya, tidak punya tetangga 4 yang nilainya sama dengan 1. Jadi yang diperhatikan hanya yang nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Ini piksel-piksel dengan hubungan 4 adjasensi. Oke.
Yang berikutnya adalah piksel-piksel dengan hubungan 8 adjacency. 8 adjacency untuk V sama dengan 1 sama. Jadi kita gunakan contoh yang seperti ini. Berarti yang kita perhatikan adalah yang nilainya 1, yang ada di V. Yang ada di V, nilainya 1. Maka piksel-piksel mana saja yang mempunyai hubungan 8 adjacency, 8 adjacency tadi adalah mempunyai, dia merupakan tetangga 8-nya. Contohnya misalkan P saya ambil di sini, maka tetangga 8 dari P itu adalah ini, ya. Kemudian ini juga, ya kan? Ini juga. Nah, sekarang kalau saya ambil di sini P, maka yang menjadi tetangga 8 dari P itu juga termasuk di sini, lalu di sini juga. Tetangga 8-nya P. Nah, ya. Jadi ini adalah piksel-piksel yang mempunyai hubungan 8 adjacency. Mana saja? Ini. Nah, kalau digambarkan hubungannya ini tadi. Ini hubungan 8 adjacency. Berikutnya, yang mix sekarang. Kita lihat mix-nya seperti apa. Nah, untuk yang mix, perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah ada 2. Tadi yang pertama, kalau dia tetangga 4 pasti mix. Ya, jadi kan ada 2. Ada 2 aturan. Tetangga 4 pasti mix. Jadi ini, karena mereka semua adalah tetangga 4, maka mereka mempunyai hubungan mix adjacency. Nah, sekarang yang di sini, ini harus ada pengecekan. Kalau untuk tetangga diagonal, kalau tetangga diagonalnya bagaimana? Syarat kedua, bahwa tetangga diagonal dikategorikan sebagai mempunyai hubungan mix adjacency jika ada jikanya. Contohnya ini saya ambil ya. P dan Q seperti ini. Ini Q itu adalah tetangga diagonalnya P. Tetangga diagonalnya P. P dan Q itu dikatakan mix jika tetangga 4-nya P, ya, tetangga 4-nya P mana? Saya tandai dulu. Tetangga 4-nya P dengan yang kuning ya. Jadi saya beri tanda kuning, ini adalah tetangga 4-nya P. Oke, nah sekarang saya akan tandai yang tetangga 4-nya Q. Tetangga 4-nya Q, ini. Q kan di sini. Berarti tetangga 4-nya kan yang ada di atas kiri. Hanya kanannya kan tidak ada, bawahnya nggak ada. Nah, jadi itu tetangga 4P dan tetangga 4Q. Nah, irisannya adalah berarti yang kena lingkaran 2 kali kan? Yang warnanya ungu juga sekaligus warnanya kuning. Nah, berarti ini adalah irisannya. Jadi kalau saya gambarkan lagi irisannya, ini adalah irisannya. Nah,
irisannya itu tidak ada di V. V-nya kan 1, sedangkan irisannya di sini adalah 0. Maka karena kondisi itu terpenuhi, hubungan antara P dan Q itu merupakan hubungan M adjacency. Saya beri tanda warna hijau ini menunjukkan dia punya hubungan M adjacency. Ini tadi karena dia 4 adjacency. Itu adalah hubungan mixed adjacency. Ini sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Itu tadi ada 3 hubungan ya. 4 adjacency. Ini tadi, kalau kita gambarkan semuanya, ini adalah yang kanan C itu adalah mixed adjacency, yang tengah ini adalah 8 adjacency. Itu bedanya. Bedanya adalah di sini. Kalau tetangga 8 belum tentu ya, jadi diagonal itu kan tetangga 8, dia belum tentu mix. Jadi ini kenapa tidak mix? Karena ini meskipun tetangga diagonal, kalau saya sebut di sini P, ini saya sebut Q, tetangganya P, tetangga 4-nya P, itu adalah ini, 1, 2, 3, 4. Sedangkan tetangga 4-nya Q, saya beri lambang yang beda. Tetangga 4-nya Q adalah ini. Jadi yang irisan antara tetangga 4Q dan tetangga 4P itu adalah ini. Nah, kita lihat ada irisan yang menjadi anggota dari V, sehingga tidak memenuhi syarat yang kedua. Dengan demikian, bagian yang warnanya yang ini bukan hubungan mix. Jadi yang hubungan mix hanya yang di sini. Nah, ini bedanya antara hubungan 8 adjacency dengan mix adjacency. Oke. Nah, di dalam hubungan, jadi kalau kita berbicara mengenai hubungan antar pixel dengan hubungan 4 adjacency, 8 adjacency maupun mix adjacency, hubungan antara pixel-pixel yang membentuk adjacency ini bisa membentuk yang namanya pet atau jalur. Ya.